Kenapa tidak semua objek di galaksi dihisap oleh lubang hitam? Halo guys, selamat datang kembali di channel Bicara. By the way, kalian pernah kan dengar mengenai lubang hitam? Bicara juga udah beberapa kali upload video yang membahas topik mengenai lubang hitam loh. Satu hal yang paling mudah diingat, yaitu lubang hitam dapat menghisap segala objek yang ada di sekitarnya. Dan by the way, di setiap pusat galaksi terdapat satu atau bahkan dua lubang hitam supermasif. Begitupun di galaksi Bima Sakti. Tapi kalian penasaran gak sih? Kan katanya semua objek itu bisa dihisap oleh lubang hitam. Tapi kenapa bumi sampai saat ini masih aman ya? Padahal kita tahu sendiri, bumi juga berada di galaksi. Apakah lubang hitamnya terlalu kecil? Atau gimana ya? Penasaran nggak? Kalau iya, ayo kita simak videonya. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Kecepatan lepas. Well, sebelum bicara kasih tahu jawabannya, kalian harus tahu dulu nih mengenai kecepatan lepas. Apa itu kecepatan lepas? Setiap objek yang punya massa di alam semesta akan punya sebuah besaran bernama kecepatan lepas atau escape velocity. Kecepatan lepas adalah kecepatan sebuah objek agar bisa lolos dari tarikan gaya gravitasi sebuah objek. Sebagai contoh, kecepatan lepas dari permukaan bumi adalah sekitar 40.000 km per jam. Artinya, apabila kita ingin lolos dari tarikan gravitasi bumi, maka dari permukaan tanah kita harus mampu meloncat dengan kecepatan sebesar 40.000 km per jam. Itu adalah kecepatan lepas bumi. Bagaimana dengan lubang hitam? Lubang hitam memiliki medan gravitasi yang sangat ekstrim. Sehingga untuk lepas dari tarikan gravitasinya membutuhkan kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya untuk bisa keluar dari sana. Mengapa? Karena kecepatan lepas pada lubang hitam besarnya melebihi kecepatan cahaya, guys. Tapi seperti yang kita ketahui, tidak ada satupun objek yang dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi, tidak ada satupun partikel yang bisa lolos dari lubang hitam kalau sudah memasuki jarak tertentu dari lubang hitam. Jarak tertentu? Jarak sebesar apa itu ya? Oke. Kenalan dulu dengan radius Schwarzschild. Radius Schwarzschild. Aduh, susah banget bacanya. Radius ini adalah sebuah solusi persamaan medan gravitasi Einstein yang menggambarkan gravitasi di luar sebuah bola massa yang didasari oleh teori relativitas milik Einstein. Radius ini dapat membantu kita untuk menghitung jari-jari sebuah objek bola yang memiliki massa m. Dan jari-jari ini juga dapat membantu kita menghitung jari-jari lubang hitam, yang artinya kita juga dapat mendefinisikan lubang hitam sebagai sebuah objek bermassa m, yang seluruh massa objek tersebut berada di dalam radius Schwarzschild-nya. Kalian pasti bingung kan, apa hubungannya radius ini dengan lubang hitam? Well, jika kita sudah menghitung radius atau jari-jari sebuah lubang hitam menggunakan radius ini, kita akan bisa menemukan yang namanya horizon peristiwa atau event horizon. Apa itu event horizon? Horizon peristiwa atau event horizon adalah perbatasan dalam ruang waktu suatu daerah di sekitar lubang hitam. Atau bisa kita sebut juga sebagai batas lingkaran yang mengelilingi lubang hitam. Horizon peristiwa lubang hitam yang ada di dalam radius Schwarzschild sering disebut sebagai radius lubang hitam. Nah, horizon peristiwa ini bukanlah sebuah batas fisik yang berbentuk permukaan. Ketika seseorang jatuh atau memasuki horizon peristiwa, mereka tidak akan melihat adanya permukaan fisik pada posisi tersebut. Nah, horizon peristiwa ini adalah sebuah wilayah yang tidak aman. Kalau kita sudah memasuki wilayah ini, kita tidak akan menemukan jalan keluar. Horizon peristiwa ini juga sering disebut dengan batasan di mana tidak ada jalan untuk kembali. Karena pada radius ini, kecepatan lepas akan sama dengan kecepatan cahaya sehingga semua yang masuk akan terperangkap. Inilah jarak yang kita bicarakan tadi, yaitu jarak horizon peristiwa. Nah, udah muter-muter nih. Semoga kalian ngerti ya. Tapi, poin yang mau kita ambil dari penjelasan mengenai radius Schwarzschild dan horizon peristiwa dalam menjawab pertanyaan kalian adalah, tidak semua objek di alam semesta ini atau yang berada di dalam sebuah galaksi berada dalam horizon peristiwa lubang hitam, guys. Jadi tidak semua objek di alam semesta terhisap ke dalam lubang hitam.
Jarak aman sebuah objek yang berada di sekitar lubang hitam agar tidak masuk horizon peristiwa adalah sekitar 1,5 kali radius Schwarzschild lubang hitam. Radius jaraknya berbeda-beda guys, berdasarkan massa si lubang hitam tersebut. Jika massanya lebih besar, maka radiusnya semakin besar. Jika semakin kecil, maka radiusnya juga akan semakin kecil. Jika sebuah objek berada pada jarak yang lebih dekat dari jarak tersebut, maka objek tersebut artinya berada dalam horizon peristiwa lubang hitam. Dan tentunya objek tersebut akan bergerak secara spiral mendekati lubang hitam dan secara perlahan akan dihisap oleh lubang hitam tersebut. Tapi jika sebuah objek berada di luar jarak tersebut, maka yang akan terjadi adalah objek tersebut akan mengorbit pada lubang hitam. Seperti contohnya tata surya kita ini. Tata surya kita terletak di tepian galaksi Bima Sakti, yang artinya jauh sekali dari lubang hitam tersebut. Dan saat ini, tata surya kita mengorbit pada lubang hitam yang berada di pusat galaksi kita. Itulah mengapa galaksi Bima Sakti ini berbentuk seperti pusaran, karena semua objek yang berada di dalam galaksi ini berputar mengelilingi lubang hitam tersebut. Gitu guys. Dan sudah dijelaskan juga sebelumnya, alasan mengapa kita tidak bisa lari dari lubang hitam adalah karena kecepatan di dalam horizon peristiwa lubang hitam itu lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan kita tidak mungkin memiliki kecepatan yang lebih cepat dari itu. Bahkan dengan pesawat jet yang super cepat sekalipun, kita tetap tidak akan bisa lari dari hisapan si lubang hitam ini guys. Kesimpulan. Well, jadi kalian sudah paham kan kenapa tidak semua objek di galaksi dihisap oleh lubang hitam? Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kalian. Kalau iya, jangan lupa kasih like dan share video ini. Dan by the way, kalau kalian merasa pembahasan kali ini terlalu bertele-tele, ya maaf, karena kita hanya ingin menyampaikan informasi ini secara teoritis agar kalian paham. Gak cuman sekedar tahu aja, tapi kalau ada beberapa informasi yang kurang tepat, bicara minta koreksi dari kalian ya. Karena informasi ini bicara kumpulkan dari berbagai sumber yang pastinya berbeda-beda. Tapi semuanya kita kembalikan lagi ke kalian untuk dicerna kembali, karena bicara tahu tidak semua orang memiliki pendapat yang sama, ya kan? Anyway, jangan lupa juga ya komentar di bawah topik apa yang ingin kalian bahas di video selanjutnya. Dan share juga video ini kalau dirasa bermanfaat. Sekarang bicara mau pamit undur diri dulu. Tetap stay tune di channel ini. See you on the next video.